Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Andreas Felix. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Indonesia, program studi akuntansi. Pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya terkait eh, rasio profitabilitas pada PT Goto Gojek Tokopedia Indonesia (TBK) periode 2018 sampai 2022. Presentasi ini saya lakukan untuk mengisi UAS untuk mata kuliah analisis sekuritas dan portofolio oleh Ibu Murdaningsih. Untuk itu mohon disimak ya. Jadi nanti akan ada 4 poin yang akan saya bahas. Yang pertama ada profil dari PT Gojek, PT Goto Gojek Tokopedia. Lalu yang kedua ada tujuan dari penelitian pada PT Goto Gojek Tokopedia. Yang ketiga ada hasil dan analisa rasio pada PT Goto Gojek Tokopedia. Dan yang terakhir adalah kesimpulan atas hasil dan analisa. Untuk poin yang pertama, profil dari PT Goto Gojek Tokopedia (TBK) adalah perusahaan induk yang bergerak di bidang layanan digital dengan 14 anak perusahaan di Indonesia dan beberapa negara lainnya. Perusahaan menyediakan layanan transportasi on demand seperti Gojek, lalu ada e-commerce yaitu Tokopedia, dan layanan keuangan yaitu Goto Financial. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 15 Desember 2015 sebagai PT Aplikasi Karya Anak Bangsa. Tetapi perusahaan mengakuisisi PT Tokopedia pada tahun 2021 dan bersama-sama mereka menjadi Goto. Saat ini ada 55 juta pengguna yang menggunakan layanan yang disediakan oleh Goto. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Analisis rasio profitabilitas pada PT Goto Gojek Tokopedia atau perusahaan manapun sangat penting karena membantu mengukur kinerja keuangan perusahaan dan memberikan wawasan tentang beberapa efisien perusahaan menghasilkan laba dari operasinya. Berikut adalah alasan mengapa analisis rasio profitabilitas dan rasio lainnya diperlukan dan tujuannya. Dan tujuannya yang pertama ada mengevaluasi kinerja keuangan, lalu yang kedua dapat mengukur efisiensi, yang ketiga menilai daya tarik investasi, yang keempat memperbandingkan dengan industri dan pesaing. Yang terakhir, yang kelima, melakukan perencanaan strategis. Untuk poin yang ketiga, saya akan memberikan hasil dan analisa saya terkait PT Goto Gojek Tokopedia dari tahun 2018 sampai 2019. Di sini ada analisa terkait rasio likuiditas, yaitu rasio lancar. Hasil analisanya berupa berdasarkan data rasio lancar atau current ratio PT Goto Indonesia dari tahun 2018 hingga 2022 terlihat bahwa perusahaan mengalami penurunan dalam rasio lancar mereka. Rasio lancar mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancar. Di sini ada tabelnya. Tabel di sini adalah mencakup persentase dari rasio lancar. Tahun 2018 menghasilkan 4,95%, yang artinya aset lancar mencukupi kewajiban jangka pendek. Lalu tahun 2019 menghasilkan 3,30% atau 3,3%, yang artinya penurunan signifikan, potensi masalah likuiditas atau kinerja keuangan menurun. Pada tahun 2020, 3,4%, sedikit meningkat namun masih menunjukkan penurunan dari tahun 2018. Di tahun 2021, 2,9%, penurunan lagi menandakan penurunan kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek. 2022, 2,8%, yang artinya penurunan lebih lanjut, risiko likuiditas tinggi. Selanjutnya ada rasio cepat. Berdasarkan data rasio cepat atau quick ratio PT Goto Indonesia dari tahun 2018 hingga 2022, terlihat bahwa perusahaan mengalami fluktuasi dalam rasio cepat mereka. Rasio cepat mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancar yang paling liquid, dalam artian kas, setara kas, dan piutang. Di sini juga ada tabelnya. Di tahun 2018 menghasilkan 2,43, yang artinya kemampuan membayar kewajiban jangka pendek dengan aset liquid baik. Pada tahun 2019 menghasilkan 1,81, penurunan signifikan, potensi masalah likuiditas dan kinerja keuangan menurun. 2020 3,4%, peningkatan signifikan, perusahaan berhasil meningkatkan kemampuan membayar kewajiban jangka pendek dengan aset liquid.
2021 2,9, sedikit penurunan namun masih cukup untuk membayar kewajiban jangka pendek dengan aset likuid. 2022 2,8. Penurunan kecil menunjukkan sedikit penurunan dalam kemampuan membayar kewajiban jangka pendek dengan aset likuid. Selanjutnya, setelah tadi kita melihat hasil analisa terkait rasio likuiditas, sekarang kita akan masuk ke hasil analisa dari rasio profitabilitas. Yang pertama ada ROA atau Return on Asset. Hasil analisanya berdasarkan data Return on Asset atau ROA PT Gotoh Indonesia dari tahun 2018 hingga 2022, terlihat bahwa perusahaan mengalami fluktuasi yang signifikan dalam kinerja keuangan mereka. Pada tahun 2018, di sini pada tabelnya menghasilkan minus 71,33%, yang artinya kerugian besar dibandingkan dengan total aset atau kinerja buruk. 2019 minus 144,49, artinya penurunan drastis, kondisi sangat tidak menguntungkan. 2020 minus 0,56, artinya perbaikan kecil dari tahun sebelumnya, masih belum mencatatkan laba signifikan. Tahun 2021 minus 0,14, artinya perbaikan lebih lanjut, upaya meningkatkan efisiensi dan penggunaan aset. Tahun 2022 minus 0,29, terjadi penurunan kembali, perusahaan masih berjuang untuk menghasilkan keuntungan dari aset. Selanjutnya ada hasil analisa terkait ROE atau Return on Equity. Jadi pada tahun 2018, PT Gotoh ini menghasilkan minus 67,14%, kerugian besar dibandingkan dengan ekuitas, masalah serius dalam menghasilkan keuntungan untuk pemegang saham. 2019 menghasilkan minus 141,51%, penurunan drastis, kinerja keuangan sangat buruk, dampak negatif pada pemegang saham. Tahun 2020 minus 0,80, perbaikan kecil dari tahun sebelumnya, masih belum mencatatkan laba memadai untuk memenuhi ekspektasi pemegang saham. Tahun 2021 menghasilkan minus 0,16, perbaikan lebih lanjut upaya peningkatan kinerja dan efisiensi operasional. Tahun 2022 mengalami minus 0,33, penurunan kembali, perusahaan masih menghadapi tantangan dalam menghasilkan laba yang memadai dari ekuitas pemegang saham. Lalu untuk selanjutnya analisa terkait ROIC atau Return on Invest Capital. Dari ROIC ini tahun 2018 PT Gotoh menghasilkan minus 71,33%. Masalah serius dalam menghasilkan laba dari modal yang diinvestasikan. Return negatif. Lalu tahun 2019 minus 144,49%. Penurunan drastis, kinerja keuangan sangat buruk, tidak berhasil mengelola modal investasi secara efisien. Tahun 2020 minus 0,56, perbaikan kecil dari tahun sebelumnya, masih belum mencatatkan return yang memadai dari modal yang diinvestasikan. Tahun 2021 minus 0,14, perbaikan lebih lanjut, upaya peningkatan kinerja dan efisiensi operasional. Lalu yang tahun 2022 minus 0,29%, penurunan kembali, perusahaan masih menghadapi tantangan dalam menghasilkan return yang memadai dari modal yang diinvestasikan. Lalu dari terakhir analisa rasio analisa terakhir dari rasio profitabilitas adalah kemampuan dasar menghasilkan laba. Pada tahun 2018 PT Gotoh menghasilkan minus 0,57 atau kerugian dalam menghasilkan laba dari operasional bisnis. Lalu 2019 minus 1,13, penurunan lebih lanjut, kesulitan mencatatkan laba yang memadai. 2020 minus 0,56, perbaikan kecil, masih negatif namun ada sedikit perbaikan dalam kinerja keuangan. Lalu tahun 2021 minus 0,15, perbaikan lebih lanjut, upaya meningkatkan efisiensi operasional dan kinerja keuangan. 2022 minus 0,29, penurunan kembali, perusahaan masih menghadapi tantangan dalam menghasilkan laba yang memadai. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan analisa terkait rasio manajemen hutang. Di sini ada analisa terkait total utang terhadap total modal. Berdasarkan data total utang terhadap total modal atau debt to equity ratio,
PT Goto Indonesia dari tahun 2018 hingga 2022, terlihat bahwa perusahaan mengalami fluktuasi dalam rasio tersebut. Rasio utang terhadap modal mengukur sejauh mana perusahaan menggunakan utang untuk membiayai operasionalnya dibandingkan dengan modal pemegang saham. Di tabel tersebut menjelaskan terkait persentase atas perhitungan total utang terhadap total modal. 2018 0,25%, menggunakan sedikit utang dibandingkan dengan modal untuk membiayai operasional. 2019 0,44, terjadi peningkatan, mungkin menggunakan lebih banyak utang untuk mendukung pertumbuhan atau operasional. 2020 0,40, sedikit penurunan, upaya untuk mengurangi penggunaan utang dalam pembiayaan. 2021 0,10%, penurunan signifikan, mengandalkan modal pemegang saham lebih banyak daripada utang, struktur modal sehat. Pada tahun 2022 0,10%, terjadi kestabilan, perusahaan tetap mengandalkan modal pemegang saham lebih banyak daripada utang dalam pembiayaan operasional. Lalu pada rasio manajemen utang terdapat rasio times interest earned. Jadi ada hasil analisanya berdasarkan data rasio times interest earned ratio atau interest coverage ratio PT Goto Indonesia dari tahun 2018 hingga 2022, terlihat bahwa perusahaan mengalami fluktuasi yang sangat besar dalam rasio tersebut. Rasio times interest earned mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar bunga atas utangnya dari laba yang dihasilkan. Di sini ada tabelnya 2018, PT Goto menghasilkan minus 1.735,86%. Masalah serius dalam membayar bunga atas utang dari laba yang dihasilkan. Kerugian besar dibandingkan dengan bunga yang harus dibayarkan. 2019, minus 308,57%. Terjadi penurunan, masih kesulitan membayar bunga dari laba yang dihasilkan. 2020 minus 314,15%. Masih kesulitan membayar bunga dari laba operasional meskipun ada sedikit perbaikan. 2021 102%, perbaikan drastis, perusahaan berhasil menghasilkan laba yang cukup untuk membayar bunga atas hutang. Lalu 2022 minus 298%, penurunan kembali, perusahaan mengalami kesulitan kembali dalam membayar bunga dari laba operasional. Berdasarkan hasil rasio keuangan yang telah saya infokan tadi, dapat disimpulkan bahwa perusahaan mengalami tantangan yang signifikan terkait likuiditas, profitabilitas, dan manajemen utang. Rasio lancar menunjukkan penurunan dari tahun ke tahun, menandakan risiko likuiditas yang meningkat. Lalu pada ROA, ROE, dan ROIC, semua rasio ini menunjukkan kinerja keuangan yang buruk dengan kerugian yang terus berlanjut dari tahun ke tahun. Lalu kemampuan dasar menghasilkan laba, meskipun ada sedikit perbaikan di tahun 2019, perusahaan masih belum mampu menghasilkan laba yang memadai. Lalu untuk total utang terhadap total modal, rasio ini menunjukkan peningkatan dan kemudian penurunan. Tetapi pada tahun 2021 dan 2022, perusahaan mengandalkan modal pemegang saham lebih banyak daripada utang, yang merupakan struktur modal yang sehat. Yang terakhir, rasio times interest earned. Masalah dalam pembayar bunga atas utang dari laba yang dihasilkan meskipun ada sedikit perbaikan pada tahun 2021. Adapun di sini saya memberikan rekomendasi yang perlu dilakukan oleh PT Goto untuk mampu meningkatkan kembali rasio yang tadi sudah saya infokan. Rekomendasi untuk perusahaan meliputi yang pertama adalah evaluasi dan perbaikan likuiditas. Harus fokus pada pengelolaan kas yang lebih efisien dan pengurangan kewajiban jangka pendek. Lalu perbaikan profitabilitas. Identifikasi dan implementasikan strategi untuk meningkatkan laba seperti diversifikasi produk atau efisiensi operasional. Yang ketiga adalah manajemen utang yang lebih baik. Pertimbangkan untuk mengurangi penggunaan utang atau restrukturasi utang untuk mengurangi beban bunga. Yang terakhir ada transparansi dan komunikasi. Pastikan laporan keuangan transparan dan komunikasi yang jelas dengan pemangku kepentingan perusahaan. Dengan implementasi strategi yang tepat, perusahaan dapat meningkatkan kinerja keuangan dan menghadapi tantangan yang dihadapi dengan lebih baik.
Kesimpulan dari presentasi saya pada hari ini adalah PT Goto Indonesia menghadapi tantangan dalam kinerja keuangan selama periode tahun 2018 hingga 2022. Dengan adanya rasio yang sebagian besar berada dalam 9 kisaran negatif, namun terdapat beberapa tanda perbaikan pada tahun 2022 hingga 2020 hingga 2022. Perusahaan perlu terus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja keuangannya dan mengambil langkah-langkah perbaikan yang diperlukan untuk mencapai kesehatan keuangan dan kinerja yang lebih baik di masa depan. Sekian presentasi dari saya. Kiranya ada kekurangan atau kesalahan, mohon dapat dimaklumi. Terima kasih. Sampai jumpa.